Kali ini yang jadi pusat tuduhan adalah bahwa saya dengan sengaja ingin mengadu domba umat Islam dan Kristen, dan saya juga dituduh memfitnah Pak Yusuf Kalla. Tentu saja itu keliru. Kedua tuduhan itu saya tolak. Karena itu demi menjaga nama baik saya, kali ini saya ingin jelaskan duduk perkaranya. Tuduhan itu menyebar gara-gara podcast saya di program Kupas Berita Cokro TV pada 9 April 2026. Di podcast itu saya tampil bersama dua host Cokro TV lainnya, Egracia Salsabila dan Cindy Florensin. Judulnya, kok Yusuf Kalla bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam? Judulnya sih memang terkesan sensasional. Tapi terus terang kami tidak mengada-ada. Itu juga bukan sekedar clickbait. Kami saat itu membahas ceramah Pak JK dalam sebuah acara di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, Pak JK membahas mengapa agama gampang dijadikan alasan konflik, seperti di Ambon dan Poso. Pak JK mengatakan, dalam agama Islam, membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa si pembunuh itu mati syahid. Begitu juga, dalam agama Kristen, membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa si pembunuh mati syahid. Pak JK menegaskan ajaran Islam dan Kristen soal kematian syahid itu sama. Itu bukan kalimat kami ya. Saya dan kawan-kawan tidak mengedit-editnya atau memanipulasi kalimat asli. Pak JK memang mengatakan itu. Kami bertiga berdiskusi dengan merujuk pada sejumlah video yang sudah beredar di TikTok dan Instagram. Yang menyebarkan potongan video itu bukan kami, ataupun tim Cokro TV. Iya, terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi yang melibatkan sekarang banyak sekali tokoh, nama-nama yang dulu kita tidak pikirkan bahwa itu akan terseret juga namanya dalam pusaran ijazah palsu Jokowi ini. Ada Yusuf Kalla, sebelumnya kan ada juga Pak SBY dikait-kaitkan, Ibu Megawati juga demikian. Dan sekarang yang lagi ramai dibicarakan itu adalah Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla telah dilaporkan terkait dengan pernyataannya soal cerita konflik yang terjadi di Ambon maupun juga di Poso di masa lalu. Dan atas cerita itu ada pernyataan Pak JK yang dipotong, tidak seutuhnya diambil, sehingga makna dari cerita ceramah Pak JK itu menjadi lain. Narasinya adalah dalam cuplikan video yang hanya beberapa menit itu mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen sama-sama menganut membunuh musuh itu adalah mati syahid yang tujuannya masuk surga. Dan atas dasar itu video ini viral, dikomentari oleh banyak orang, dan salah satu yang juga ikut mengomentari potongan video tersebut adalah Ade Armando dan Permadi Arya. Dalam pernyataan Ade Armando menyebutkan bahwa Yusuf Kalla menyampaikan statement yang salah dan fatal karena dalam ajaran agama Kristen maupun Islam tidak mengajarkan membunuh itu adalah suatu mati syahid yang membuat seseorang bisa masuk surga. Dan atas dasar itulah ada pendukung dari Pak Yusuf Kalla melaporkan Ade Armando. Demikian juga tentunya si Permadi Arya, karena dinilai bahwa mereka berdua ini adalah orang yang pertama, yang paling gencar membahas soal potongan video tersebut dan narasi Pak JK yang dipelintir karena hasil dari pemotongan dan tidak seutuhnya. Nah, teman-teman,
sekali lagi, ini adalah sebuah persoalan yang disebabkan oleh masalah ijazah palsu. Gugatan ijazah palsu. Apakah ijazahnya asli atau palsu? Tapi yang terpenting adalah hanya masalah ijazah palsu mengguncang media sosial, berita, berita ini menjadi berita yang hangat dan melibatkan nama-nama tokoh besar. Ya, Pak Jokowi sebenarnya gampang aja kalau beliau memang ingin supaya perkara ini disudahi saja. Apa yang pernah disampaikan oleh beberapa tokoh nasional, seperti yang juga disampaikan oleh Pak JK, sudahlah Pak Jokowi, sudahi konflik ini. Jangan menciptakan pertikaian di akar rumput masyarakat yang pro dan kontra dengan ijazah itu. Karena sekarang terjadi polarisasi yang sangat kuat di tengah masyarakat, membela dan menuntut. Dan yang dirugikan itu bukan tokoh-tokohnya, tapi masyarakat itu sendiri. Ya, lebih baik negara kita berfokus memikirkan perkara ekonomi, masalah MBG yang juga masih belum mantap di hati rakyat, belum tepat sasaran, dan masalah-masalah yang lain. Kalau kita mendiskusikan ijazah ini terus, ya kita menghabiskan energi kita hanya untuk mendiskusikan, mendebatkan, menuntut. Bahkan kan pernah ada orang yang dipenjara gara-gara itu, sekarang sudah keluar, Bambang Tri maupun juga si Gus Nur ya. Artinya apa? Bahwa sudah ada korban dari isu ijazah ini. Nah sekarang Roy Suryo, Dr. Tifa juga jadi korban, karena mereka sudah dilaporkan dan menjadi tersangka. Dan ini muncul lagi nih, Ade Armando dan Permadi Arya dilaporkan. Bahkan Yusuf Kala pun dilaporkan dan ada kaitannya dengan ijazah palsu itu. Jadi ini cukup meresahkan sih kalau kita lihat-lihat ya, cukup meresahkan. Sebabnya kita bilang ya sudah aja lah, perkara ini tidak usah lagi dipersoalkan. Oke.